Hai, coba lagi di channel Prideo, dan di video kali ini saya akan sharing info tentang webcam tercanggih saat ini. Ini ada webcam Opspot Tiny 4K. Ya, kamera webcam ini bisa 4K. Webcam loh sampai 4K. Sedangkan kamera saya aja yang buat nge-record video ini, itu mentok resolusinya Full HD 25 fps. Selain resolusi yang bisa 4K, masih banyak fitur-fitur menarik lainnya. Nanti saya akan bahas fitur-fiturnya. Kita bahas dari harganya dulu. Webcam ini harganya 3,5 jutaan. Kalau teman-teman tertarik ingin beli, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Nah, saya dapat webcam ini dari TNK Pertama Indonesia, karena TNK Pertama Indonesia merupakan distributor resmi dari Opspot. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di TNK Pertama, itu barangnya dijamin ori dan garansinya resmi. Oke, sekarang kita cek apa aja yang kita dapatkan di paket pembelian webcam ini. Di paket pembeliannya kita dapat webcam dengan kamera 4K ya. Setelah itu ada holder webcam. Webcamnya bisa nempel di holder karena ada besi magnetnya. Kita juga bisa pasang webcamnya di tripod karena di bawah webcam ada lubang untuk tripod. Kemudian ada kabel USB Type-C to Type-C untuk koneksi dari webcam ke komputer atau ke laptop. Kalau komputer atau laptop teman-teman nggak ada lubang USB Type-C, kita bisa gunakan konverter USB Type-C ke USB Type-A. Konverternya termasuk di paket pembelian ya. Kemudian ada kabel power, tapi kalau dipakai di laptop atau komputer, tidak harus menggunakan kabel power, karena power dari laptop atau komputer sudah cukup untuk menghidupkan webcamnya. Oh ya, saya lupa, di paket pembelian kita juga dapat tas untuk webcamnya. Jadi kalau misalnya webcamnya kita bawa kemana-mana, dimasukin ke tas, aman karena tas webcamnya ini kokoh. Jadi kalau misalnya ketindih atau ke gesek dengan benda lain itu insya Allah aman. Nih, keras banget. Pembahasan berikutnya, desain dan fitur. Materialnya dari plastik tapi terlihat kokoh dan elegan. Ada kamera, ada lampu indikator, ada lubang input power, dan lubang USB Type-C. Di bawah ada lubang tripod. Awal saya lihat webcam ini, saya teringat dengan stabilizer kamera. Dan ternyata benar, webcam ini punya fitur 2-axis stabilizer. Jadi untuk pergerakan, hasilnya bisa lebih smooth atau lebih halus. Ya jelas, webcam ini bisa bergerak ya. Ada fitur auto tracking, yaitu mengikuti kemana kita bergerak, mengikuti wajah kita. Nah, pergerakannya itu ada dua macam, ada panning dan tilt. Kalau pan itu gerakan ke kanan ke kiri selebar 150 derajat, kurang lebih segitu. Kemudian gerakan tilt itu gerakan kamera menengok ke atas dan ke bawah seluas 45 derajat. Oke, sekarang saya contohkan pergerakannya. Oke, ini udah aktif fitur auto trackingnya. Kalau misalnya saya bergerak, dia akan mengikuti pergerakan saya. Nah, kalau misalnya saya bergerak ke atas, oke, nah dia bisa mengikuti pergerakan saya. Jadi tidak perlu takut out frame kalau menggunakan webcam ini ya. Coba saya turun lagi. Nah, kalau menggunakan kamera yang ini, karena dia menggunakan tripod, jadi kalau misalnya saya berdiri atau bergerak, ya udah pasti out frame. Tapi kalau menggunakan webcam ini, enaknya yaitu lebih fleksibel gitu. Kalau misalnya kita sambil bergerak kemana, asal ya nggak terlalu jauh juga sampai muter-muter, masih oke lah. Untuk pergerakan dari tracking webcamnya, itu kita bisa atur seberapa cepat. Oke teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan perbedaan tracking mode di webcam ini. Pertama kita menggunakan motion mode ya, yang lambat. Nah, kalau kita menggunakan motion mode, pergerakannya seperti ini. Sekarang kalau misalnya saya geser ya. Oke, kurang lebih seperti ini gerakannya, secepat itu. Duduk lagi. Nah, kurang lebih segitu. Coba sekarang saya ganti ke headroom mode. Harusnya ini lebih cepat ya, kayak mode sport gitu kalau di stabilizer kamera. Oke. Nah, ya dia emang lebih cepat sih. Ya, duduk. Oke, secepat itu ya kalau lebih ya. Kalau misalnya saya ngumpet gini, oke, kita terbaca. Iya, oke. Ya, luar biasa teman-teman. Jadi kalau misalnya kita atau teman-teman lagi bikin video yang butuh gerakan cepat, tidak perlu khawatir akan out frame karena webcamnya ada mode headroom mode, jadi pergerakan webcamnya bisa cepat juga mengikuti gerakan kita.
Oke teman-teman, sekarang saya tunjukkan fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi atau software OBS Bot ini Cam. Jadi OBS Bot ini Cam itu software yang bisa untuk mengatur webcam OBS Bot ini 4K ya. Di sini kita bisa mengatur berbagai hal. Yang pertama kita bisa atur fitur auto tracking. Di sini ada pilihan tab lock. Kalau misalnya tab locknya kita tekan, dia akan mengaktifkan fitur auto tracking. Dan untuk menonaktifkannya kita tekan tab unlock. Oke. Berikutnya di bawahnya ini ada fitur zoom. Zoomnya bisa sampai 4 kali. Kemudian berikutnya di sini ada device status. Kita bisa tekan tombol sleep ini untuk menonaktifkan webcam. Berikutnya di bawahnya ini seperti joystick ya. Jadi kita bisa mengarahkan webcamnya kemana arahnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke ya, dan kalau misalnya ingin mengembalikan posisi webcam ke posisi semula, kita bisa tekan tombol reset. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di bawah ini kita bisa semacam template posisi ya. Posisi webcamnya ada 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya ada pengaturan tambahan, kita klik di sini. Nah, di sini ada keterangan software version dan firmware version. Kalau misalnya pertama kali menginstal ini, udah otomatis ada notifikasi untuk update firmware. Diupdate aja nggak masalah, supaya lebih maksimal lagi. Kemudian ada banyak fitur juga di sini, ada default auto sleep, kita bisa pilih mau berapa menit sleepnya, auto sleepnya ya. Dan ini kita bisa mengaktifkan fitur gesture control untuk lock atau auto tracking, kemudian untuk zoom. Berikutnya ada kecepatan tracking atau tracking mode, ada motion, standar, dan headroom. Headroom itu gerakan gimbalnya yang cepat banget. Kalau mau gerakan gimbal yang lambat, pakai yang motion mode. Selanjutnya ada anti flicker. Ini kalau misalnya kamera webcam ada bling-bling atau flicker, kalian bisa aktifkan yang 50 Hz atau 60 Hz anti flickernya supaya gambarnya nggak kedip-kedip hitam. Kemudian berikutnya ada HDR. Untuk hasil yang lebih bagus bisa diaktifkan aja nih HDR-nya. Ada autofocus, fast focus, dan berbagai fitur-fitur yang lainnya, sampai ada fitur noise reduction. Super canggih ini gimbal, banyak banget fitur-fiturnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan satu fitur lagi yang menarik dari webcam ini, yaitu fitur sensor gerakan tangan. Jadi kalau misalnya kita mau mengontrol webcam ini, nggak perlu langsung mendekat, tapi dari jarak jauh juga bisa. Contohnya, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur auto trackingnya, kalian bisa menunjukkan telapak tangan kalian di depan layar seperti ini, depan kamera ya. Nah ini fitur auto trackingnya udah mati, jadi kalau misalnya kita bergerak, dia udah nggak mengikuti gerakan kita. Kalau mau menghidupkan lagi, caranya gampang banget, lakukan gerakan yang sama, contohnya seperti ini. Nah, ini udah aktif lagi nih. Nah, begitu. Pokoknya kalau misalnya tangan kita menghadap ke kamera dan lampu indikatornya berganti biru, itu berarti modenya sudah berganti. Atau itu berarti kamera webcamnya berhasil membaca gerakan tangan kita, contohnya seperti ini. Nah itu kan tadi biru terus hijau lagi. Oke. Nah kurang lebih seperti itu. Dan juga ada fitur untuk zoom in zoom out. Caranya dengan gerakan tangan seperti ini. Nah dia akan nge-zoom in 2 kali. Kalau mau di zoom out, caranya juga sama ya. Bentar, ini ngeblur kameranya. Nah jadi kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang ada di webcam ini. Ini menarik banget sih. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bikin video yang mengharuskan kita untuk bergerak, misalnya lagi ngajar online atau meeting atau apapun, menggunakan webcam ini tuh sangat menolong. Kita nggak perlu repot-repot, perlu bantuan videographer. Dengan webcam ini udah sangat cukup. Oke teman-teman, tadi sudah ada beberapa hasil video menggunakan kamera webcam OBS Bot ini 4K, tapi yang tadi tuh resolusinya kecil ya, 640p, jadi gambarnya agak buram.
Nah, kali ini saya tes lagi, saya akan tunjukkan hasil menggunakan kamera webcam Opspot ini 4K di resolusi 1080 atau Full HD ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini audionya langsung direkam menggunakan Opspot ini 4K ya. Bentar, ada motor lewat. Dan ini audionya menggunakan Opspot ini 4K langsung, hasilnya kurang lebih seperti ini ya suaranya. Nah, saya ada 2 tips nih buat teman-teman yang akan menggunakan Opspot ini 4K ini, menggunakan webcam ini ya. Yang pertama, walaupun webcam ini canggih dan profesional banget, tapi akan lebih maksimal hasilnya kalau bisa kita menata pencahayaannya. Jadi, diusahakan sumber cahaya itu dari depan, jangan backlight. Tapi kadang kan kita nge-zoom atau meeting online, karena kan di outdoor yang kita nggak bisa mengontrol sumber cahaya dari depan atau dari mana gitu. Nah, kalau misalnya kepepet backlight atau sumber cahaya dari belakang kita bisa mensiasati itu dengan caranya mengaktifkan fitur HDR di webcam Opspot ini 4K. Nah, fitur HDR itu fungsinya untuk bisa membuat wajah kita itu tetap terang, tetap terlihat walaupun kita membelakangi cahaya. Oke. Dan tips yang kedua, fitur gestur tangan itu sangat-sangat canggih dan sangat membantu banget. Tapi dipastikan dulu nih teman-teman itu butuh fitur gestur tangan apa enggak. Contohnya kalau misalnya saya waktu Zoom meeting atau online gitu, meeting online, terkadang kan meeting online tangan kita kan kadang in frame beginilah atau begini. Nah, itu akan terbaca sebagai perintah untuk mengganti mode dari webcamnya ya. Misalnya terkadang saya gini, terus yang tadinya auto tracking yang nyala jadi mati. Jadi waktu saya gerak-gerak, dia nggak ngikut lagi kameranya karena saya sempat terbaca sebagai gestur tangan seperti ini untuk mematikan mode trackingnya. Apalagi kalau kadang kayak gini nge-zoom sendiri gitu. Jadi dipastikan dulu kalau misalnya emang butuh untuk mengganti mode-mode atau fitur-fiturnya, ya kalian aktifkan mode gesturnya. Tapi kalau misalnya nggak butuh, ya dimatikan aja mode gestur tangannya. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Jadi menurut saya webcam Opspot ini 4K ini recommended banget. Terutama buat kalian yang emang butuh webcam dengan kualitas seprofesional dan secanggih ini. Sangat membantu untuk kebutuhan meeting online, untuk kebutuhan membuat konten, untuk kebutuhan daring, untuk kebutuhan live streaming. Apalagi di zaman sekarang kan, di sosial media zaman sekarang itu lagi rame banget tuh live streaming, TikTok, Instagram, YouTube bisa live streaming. Nah, dengan Opspot ini 4K ini memungkinkan output videonya tuh high resolution bisa sampai 4K ya, canggih banget. Oke, kurang lebih itu info yang bisa saya share kali ini tentang webcam Opspot ini 4K. Semoga infonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang ingin beli Opspot ini 4K, bisa cek link pembelian yang ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.